mengemis. Ada ya? Orang yang mengemis, maka di akhir. Bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang menyuruh anaknya untuk ngemis? Ada ya? Ada. Orang yang mengemis. Bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang menyuruh anaknya untuk ngemis? Ada ya? Orang yang mengemis, maka di akhirat nanti wajahnya daging berguguran karena dia tidak menjaga marwah kehormatannya. Di antara yang paling tinggi adalah wara, menjaga diri dari syubhat. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka jaga dirimu, jangan sampai terjerumus ke dalam meminta-minta. Ada orang-orang yang tidak mampu tapi dia tidak mau meminta. Lisaili wal mahrum tak dapat rezeki. Misail meminta karena memang dia ada hak, fakir miskin, 1/8 zakat untuk dia. Tapi ada orang yang mahrum, tidak ada, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya karena bagi dia menjaga kehormatan diri, marwah adalah menjaga keimanan. Maka kalau sampai meminta-minta menjadi pengemis, na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Mudah-mudahan kita terpelihara dari sifat-sifat ini insyaallah. Amin. Pernah juga ini diceritakan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh memberi sesuatu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi para orang-orang besar itu menghindari dari pemberian. Sebab apa? Dia pengen mulia. Kalau aku diberi, aku tidak mulia. Aku pengen memberi biar aku mulia. Rasulullah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Sayyidina Umar menolaknya. Akhirnya sampai kepada Rasulullah, kenapa engkau tolak wahai Umar? Menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau yang memberikan kabar bahwasanya meminta itu tidak bagus? Dia jawab, ini bukan meminta kamu, tetapi orang meminta itu boleh kalau dia itu karena ada yang hina. Kamu ini saat ini bukan meminta, tapi aku beri. Jadi kalau diberi bukan meminta. Padahal kasusnya semacam itu, tapi yang namanya hakim karena hati-hati pengen menjadi mulia, sudah niat pokoknya aku tidak mau diberi, padahal yang dilarang adalah meminta-minta. Dan sungguh ini sangat hina kalau sudah kebiasaan meminta-minta. Kecuali dalam keadaan hajat, boleh orang meminta tapi dalam keadaan butuh. Di rumahnya ada fakir yang butuh makan, anaknya kelaparan, boleh meminta. Akan tetapi kalau ternyata minta-minta itu sudah menjadi kebiasaan, dalam keadaan cukup pun minta, dan ini penyakit memang. Dan tidak pandang ini, kalau sudah biasa meminta-minta ini, tidak pandang orang melarat, orang kaya, biarpun kaya raya kadang-kadang masih tamak saja dengan seenaknya meminta-minta. Dan ini sungguh hina. Jadi kita harus berniat seperti hakim dan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahwa para kekasih Allah ini kalau sudah hajat, punya kebutuhan ini ditutup dari orang lain. Jadi malu kalau dia punya kebutuhan itu ketahuan orang. Subhanallah, memang itu bukan pangkat kita, pangkat tinggi sekali. Mandu kepada Allah. Bahkan dia berusaha agar orang lain tidak tahu, dan ketahuilah Allah Maha tahu. Punya kebutuhan ini ditutup dari orang lain. Jadi malu kalau dia punya kebutuhan itu ketahuan orang. Subhanallah, memang itu bukan pangkat kita, pangkat tinggi sekali. Kalau dia punya kebutuhan langsung ngadu kepada Allah. Bahkan dia berusaha agar orang lain tidak tahu, dan ketahuilah Allah Maha tahu, maka Allah akan menggiring orang lain yang akan membantunya. Jadi begitulah orang-orang mulia. Jangan sampai kita itu punya kebiasaan meminta-minta. Dan khususnya ini adalah dengan bahasa yang bermacam-macam, dikemas dengan bahasa macam-macam. Apalagi orang yang punya pengaruh di masyarakatnya karena pangkatnya yang tinggi. Katanya halal tapi itu haram. Kelihatannya sih halal dikasih, tapi
tapi itu adalah hina, haram di hadapan Allah, itu akan dihinakan nanti di padang mahsyar. Kecuali Anda memang butuh, Anda lapar, Anda butuh, di rumah ada yang sakit, lain, aku ada orang sakit di rumahku, tolong berikan aku uang, boleh, dan secukupnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, Masya Allah, mobilnya ada, rumahnya bagus, ini anu, tak taunya Masya Allah, suka meminta-minta, dan itu adalah hina. Dan bercita-citalah kita untuk menjadi orang yang memberi dan bukan orang yang meminta-minta. Dan kita didik anak-anak kita, khususnya yang menekuni dunia agama, jangan sampai agama itu dihinakan dengan meminta-minta. Oh, mentang-mentang makomnya besar, ini musibah. Wa ta'ala. Kita didik anak-anak kita untuk itu semua. Kita didik keluarga kita untuk itu semua. Jangan sampai mempunyai kebiasaan meminta-minta. Karena meminta-minta adalah kelihatannya halal, tapi sesungguhnya haram bagi orang yang sebetulnya sudah dicukupi di dalam rumahnya. Dan makna cukup ini adalah ala kadarnya, bukan waduh aku belum cukup, aku belum beli mobilnya. Ini kan belum cukup, rumahku masih sempit, ya. Itu namanya orang tamak. Nah, itu yang sudah mengambil dengan ketamaan, dia tidak akan puas dengan pemberian-pemberian. Dan ketahuilah di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan daging mukanya sudah tidak ada, dan semua orang tahu bahwa ini orang yang suka meminta-minta. Meminta untuk dirinya sendiri dan minta untuk orang lain, ini berbeda. Yang dihinakan adalah minta untuk dirinya sendiri. Kalau kita meminta untuk orang lain, itu ada tidak. Dan tidak usah malu. Misalnya ada orang kaya, sisi lain ada orang fakir, tapi orang fakir ini memang orang fakir yang menjaga diri, namanya afif, orang yang nggak pernah menyebutkan kekurangannya, jadi nggak pernah meminta-minta. Maka kalau kita tahu, kita punya kewajiban untuk menyambungkan, Pak, hai orang kaya, itu di sana ada fakir, saya dikasihkan, bukan untuk kita. Dan kalau khianat kita ambil, ya haram. Sama kadang-kadang amanat kita memproyek orang fakir, yatim piatu, yayasan-yayasan panti asuhan digunakan untuk cari duit. Ini Masya Allah musibah.